Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sangih Adi Budaya, Namo Budaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBN online ini. Baik Ananda semuanya, sebelum kita memulai kegiatan PBN online kita pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Ananda semuanya, sebelum kita masuk pada pertemuan yang ketiga ini, teacher akan mengulangi sedikit materi minggu kemarin, yaitu mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan teacher berharap Ananda masih ingat. Baik, teacher akan mengingatkan sedikit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan arti penting sidang pertama PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, atau memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Apa tujuan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat? Tujuannya adalah untuk membantu urusan presiden sebelum ada MPR dan DPR. Itulah sedikit penjelasan materi kita minggu kemarin. Baik Anda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menyadari bahwa pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan kita. Jadi, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita serta menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang kedua, sebagai landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Yang ketiga, mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai, sehingga terciptanya kehidupan warga negara Indonesia yang sejahtera. Yang keempat, menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Yang kelima,
terjaminnya hak asasi warga negara. Yang keenam, terciptanya kehidupan yang harmonis tanpa ada masalah. Yang ketujuh, menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Itulah kedelapan arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kehidupan warga negara Indonesia. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus selalu berpedoman dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki undang-undang dasar untuk menjamin kelangsungan negara agar tetap berdiri kokoh dan juga tidak dijajah lagi. Negara yang tidak memiliki dasar negara atau undang-undang dasar akan membahayakan warga negara, bangsa dan negara. Di antaranya, yang pertama, warga negara Indonesia tidak lagi mempunyai aturan hidup. Yang kedua, negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. Yang ketiga, terjadi perselisihan dan permasalahan-permasalahan sesama warga negara Indonesia. Yang keempat, negara Indonesia tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kelima, banyak terjadinya perpecahan, kekacauan, dan juga berbagai macam kerusuhan. Yang keenam, banyak terjadinya penyimpangan kekuasaan. Yang ketujuh, hak asasi manusia tidak lagi dijunjung tinggi. Yang kedelapan, keamanan warga negara Indonesia tidak lagi terjamin. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah pemerintah dapat bertindak sewenang-wenangnya dan kemungkinan kekuasaannya tak terbatas. Itulah kesembilan dari akibat jika suatu negara tidak memiliki landasan negara atau undang-undang dasar. Untuk itu, kepada Ananda semuanya, kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat berpartisipasi aktif atau berperilaku positif untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cara yang pertama, menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk tata tertib sekolah. Yang kedua,
menyadari manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mematuhi aturan dasar hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir atau yang kelima adalah berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah kelima dari penjelasan berperilaku positif dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, kepada Ananda semuanya sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena kepatuhan kita terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Dan jika sebaliknya, kita sebagai warga negara Indonesia tidak mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kehidupan kita mengarah kepada kehidupan yang tidak harmonis. Baik Ananda semuanya, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai negara yang merdeka, yang berdaulat, harus memiliki landasan negara atau undang-undang dasar. Yang ketiga, jika suatu negara tidak memiliki landasan dasar negara atau undang-undang dasar, akan ada akibatnya bagi warga negara, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya juga, atau yang keempat, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, Ananda bisa mengomentari teacher melalui Google Classroom maupun melalui WA. Dan untuk tugas hari ini, teacher akan mengirim di Google Classroom. Baik Ananda, demikian saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.